Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Utamisyam. Perkenalkan, nama saya Anissa Hermawanti. Perkenalkan, nama saya Diana Ludianti. Perkenalkan, nama saya Sudarmi. Saya Andi Rahmadana. Perkenalkan, nama saya Dirsam. Kami mahasiswa Profesi Nurs Universitas Muslim Indonesia Angkatan ke-9. Melalui video ini, kami akan berbagi mengenai dampak kesehatan mental saat wabah COVID-19 atau virus corona dan cara menanggulanginya. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa penyakit virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi. Penetapan pandemi dari sebuah penyakit telah terjadi di wilayah geografis yang sangat luas dan dengan prevalensi yang sangat tinggi. Dalam keterangan tertulisnya, WHO telah menjelaskan dua alasan kenapa penyakit virus corona atau COVID-19 ini merupakan pandemi. Yang pertama, kecepatan dan skala penularan. Kecepatan dan skala penularan penyakit virus corona atau COVID-19 ini sudah sedemikian sangat tinggi dan tersebar di 120 negara. Yang kedua, WHO melihat walaupun sudah diberikan peringatan, namun beberapa negara tidak menunjukkan komitmen yang serius untuk mengontrol penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Virus corona atau COVID-19 ini memang sudah berhasil membuat khawatir warga dunia, bahkan hingga menimbulkan kepanikan. Kita sama-sama tahu, di Indonesia itu sendiri misalnya, sesaat setelah pengumuman 2 warga Indonesia positif COVID-19, langsung terjadi panik buying atau membeli kebutuhan pokok secara massal. Nah, teman-teman, sebetulnya kepanikan yang kita alami saat ini itu lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri. Kenapa? Karena rasa cemas, khawatir, stres yang kita alami saat krisis ekonomi sekarang ini itu bisa menurunkan sistem imunitas tubuh. Sedangkan yang kita butuhkan untuk melawan COVID-19 ini yaitu dengan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan yang baik. Jadi, kita tidak perlu panik dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Yang perlu kita lakukan yaitu dengan berpikir positif, kemudian beribadah kepada Allah, lalu banyak-banyak berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus bahagia? Karena saat kita bahagia, tubuh akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, hormon ini dapat kita pakai sebagai senjata untuk melawan COVID-19 atau virus corona. Dalam sebuah review penelitian, ada sekitar 200 penelitian. Memang benar ada korelasi atau hubungan antara masa bahagia dan kesehatan fisik. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan rasa bahagia, sikap optimis, dan kepuasan hidup mampu menurunkan risiko dari gangguan berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Selanjutnya, salah satu yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama wabah COVID-19 ini yaitu dengan melakukan aktivitas fisik, berbagai olahraga ringan seperti lari kecil, kemudian lompat di tempat selama karantina di rumah. Kemudian kita bisa juga melakukan latihan peregangan, relaksasi napas dalam untuk menenangkan diri, dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kemudian, mengonsumsi makanan yang bergizi. Konsumsilah makanan yang banyak mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Asupan nutrisi tersebut dapat kita peroleh dari nasi, sereal, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, makanan laut, daging, serta susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, akan tetapi dengan nutrisi yang cukup dapat meningkatkan kesehatan mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika Anda memiliki gejala seperti demam, sakit tenggorokan, atau batuk-batuk, segeralah periksakan diri Anda pada petugas kesehatan yang ada di wilayah Anda tinggal. Jangan panik, jangan stres, jangan khawatir, dan jangan terlalu dipikirkan, karena itu semua dapat mempengaruhi psikologis Anda. Tetaplah berpikiran positif, mengikuti anjuran pemerintah, tetap di rumah, cuci tangan setiap saat, jaga jarak dengan yang lainnya, dan kenakan masker. Gejala tersebut dinamakan gangguan psikomatik atau psikofisiologis, yaitu kondisi di mana tekanan pada psikologis mempengaruhi fungsi fisiologis atau somatik secara negatif sehingga membuat kita sakit.
Psikomatik bukan karena sakit karena fisiknya betul-betul sakit, tapi pengaruh psikologinya misalnya stres dan tertekan, sehingga gejala itu tidak berlangsung lama atau bahkan bisa hilang timbul, misalnya karena stres dan takut secara berlebihan. Sama COVID-19, tiba-tiba kita batuk atau bahkan mungkin tiba-tiba bisa demam. Hal itu dipengaruhi oleh tekanan psikologis tadi. Atau mungkin pada kasus lain ketika mendengar kata COVID-19, tiba-tiba kita merasa sesak. Padahal itu sesak bukan karena ada penyakit, pada fungsi fisiologis tubuh. Jadi biasanya gejalanya berpindah-pindah dan tidak lama. Cara minimalisir psikosomatik di tengah wabah yaitu dengan cara mengistirahatkan pikiran dari informasi wabah dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif. Yang dimana dimaksud mengistirahatkan pikiran dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif, bahwa saat-saat ini kita banyak membaca atau mendengarkan berita-berita mengenai tentang COVID-19 atau Corona yang dapat menyebabkan kita cemas atau bahkan khawatir berlebihan. Ketika kita cemas dan khawatir berlebihan, sistem kekebalan tubuh kita akan menurun. Salah satu cara untuk melakukan penangkalan COVID-19 yaitu sistem kekebalan tubuh kita baik. Bagaimana sistem kekebalan tubuh kita baik kalau kita dalam keadaan cemas atau khawatir atau bahkan stres mengenai tentang informasi COVID-19? Maka dari itu, marilah kita saat ini membatasi informasi atau berita mengenai COVID-19 agar pemikiran kita tetap rileks dan juga melakukan pekerjaan atau kegiatan di rumah saja agar kita terhindar dari COVID-19 ataupun Corona. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari penyuluhan ini, cermatlah menerima informasi dengan memilih informasi dari sumber yang terpercaya. Hindarilah kepanikan karena kepanikan hanya berefek turunnya daya tahan tubuh Anda sehingga Anda rentan terserang berbagai macam penyakit. Jagalah kesehatan mental Anda dengan tetap berpikir positif. Yakinlah kita bisa lawan corona. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video penerimaan kami dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.